Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini akan saya buatkan video terkait dengan analisa break-even point pada mata kuliah analisa usaha, analisa kelayakan usaha perikanan. Baik, nah yang mana itu yang dimaksud dengan break-even point? Nah, ini ada beberapa definisi. Yang pertama adalah ya break-even point itu adalah titik pulang pokok, merupakan titik pulang pokok di mana dalam keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan juga tidak memperoleh rugi. Nah, definisi yang lain lagi terkait dengan break-even point adalah untuk keperluan analisa mempelajari ya keterkaitan antara revenue, cost dan net profit. Jadi pendapatan, kemudian biaya dan net profit ya, atau pendapatan bersih. Nah, definisi lain adalah break-even point bagi para pebisnis itu sebagai tools atau alat untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan adanya pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Nah, ini beberapa definisi yang terkait dengan break-even point. Oke, kita lanjut ya. Nah, analisa yang terkait dengan break-even point itu dipakai untuk mengetahui jumlah ya penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi ada batas minimal penjualan sehingga perusahaan itu bisa kembali modal ya atau tidak rugi. Kemudian juga mengetahui jumlah penjual yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Atau dalam kata lain ya jumlah penjualan sehingga penjualan itu bisa mendapatkan keuntungan. Mulai mendapatkan keuntungan. Nah, titik itu mulai mendapatkan keuntungan disebut dengan titik break-even point. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa jauh kurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Jadi ini dampaknya juga ya, manfaatnya. Jadi kita bisa mengukur apakah perusahaan ini dalam keadaan penjualan merugi atau tidak. Ya, kita lihat dari analisa break-even point-nya. Break-even point juga digunakan untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan. Nah, ini ya. Apakah dengan harga jual yang ada itu memberi keuntungan atau dengan biaya yang ada apakah memberi keuntungan atau apakah volume penjualan yang ada itu memberi keuntungan atau tidak. Nah, itu bisa ketahuan dengan menggunakan analisa break-even point. Nah, asumsi yang kita buat untuk melanjutkan analisis break-even point itu yang pertama, nah ini dia. Biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Saya kira ini bisa ya. Anda bisa memisahkan, bisa dipisahkan antara biaya tetap atau fixed cost atau biaya variabel atau variable cost. Nah, yang kedua, efisiensi dan produktivitas tidak berubah. Nah, artinya ya apabila kita menggunakan mesin produksinya stabil, produktivitasnya stabil, atau apabila kita memelihara hewan budidaya berarti ya produksinya tidak berubah ya, tidak berubah atau dia stabil. Nah, asumsi yang lain juga harganya tidak boleh berubah ya. Apabila harga tidak mengalami perubahan maka break-even point kita bisa hitung. Kalau harga berubah maka saya yakin break-even point-nya akan
berubah. Sehingga asumsi untuk menghitung break even point bila harga berubah itu ditinjau kembali. Jadi asumsi yang paling harus kita buat adalah harga yang kita tetapkan tidak berubah. Kemudian ya biaya yang kita tetapkan itu tidak berubah. Ya, apakah itu dia stabil ya, stabil karena perubahan kondisi keuangan atau ada perubahan iklim dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh ada pengaruh terhadap biaya. Kemudian asumsi yang lain adalah tidak ada perbedaan signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, ini penting supaya kita anggap bahwa stok yang terjual dan stok yang masuk itu relatif sama sehingga tidak ada kesan bahwa ya memang ada oversupply atau over demand. Nah, inilah 5 asumsi yang kita pakai untuk membuat analisa break even point. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah tentunya adalah Y atau income sama dengan HX kurang VX kurang T. Y ini ada laba atau revenue, H ini adalah harga jual per unit, X ini adalah jumlah produksi yang dijual, V ini biaya variabel persatuan ya, persatuan unit barang, X ini adalah itu tadi ya jumlah produk yang dijual, dan T ini adalah biaya tetap total. Nah, berarti break even point dalam unit itu bisa kita rumuskan sama dengan T dibagi H kurang V. Nah, T ini tadi adalah biaya tetap dibagi dengan ini harga jualnya dikurang variabel. Ya, ini ya biaya variabelnya. Kemudian break even point dalam rupiah ini bisa kita rumuskan sama dengan T per 1 dikurang VX. Ini harga biaya variabel dikali jumlah unit produksi dibagi dengan harga dikali jumlah unit produksi. Nah, kira-kira kalau kita rumuskan dalam bentuk latihan di Excel yang seperti ini ya. Oke, nanti lebih lanjutnya kita akan bisa lihat di Excel-nya. Oke. Nah, ini ya. Dalam bentuk Excel-nya. Nah, ini contohnya ya. Andi Faisal, seorang pengusaha budidaya udang faname, akan melakukan prediksi usahanya dengan data pada tabel di sebelah. Silakan dibantu perhitungan break even point dalam unit dan dalam rupiah. Jadi break even point ini ada 2 ya, bisa dalam bentuk unitnya dan bisa dalam bentuk rupiah. Nah, ini dia rumus umumnya yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, oke, kita masukkan ya datanya. Ini dia. Kita masukkan datanya. Prediksi yang dia buat Saudara Faisal ini, dia memprediksikan bahwa harga produksi yang dihasilkan adalah 900 kg udang faname dengan prediksi harga 35.000. Nah, inilah total hasil yang dia peroleh. Nah, sekarang kita lihat biaya tetapnya ini sudah ada ya 2.500, kemudian biaya variabelnya ini 15 juta. Sehingga biaya tetap ditambah dengan biaya variabel ini jumlahnya sekian ya. Kemudian ini biaya usaha.
biaya usaha ini, biaya tetapnya ini sama dengan 3 juta, biaya variabel dalam biaya usaha ini adalah 8 juta. Sehingga jumlahnya sama dengan 11 juta. Nah, bagaimana cara mengukur keuntungannya? Tentunya ya keuntungannya simpel saja ya. Jadi total produksi dikali harganya dikurang biaya variabel dengan biaya usaha. Yang ini dijumlahkan, hasilnya dapat laba seperti ini. Nah, oke, sekarang nah, ini biaya variabelnya V sama dengan B ditambah E per X. Jadi biaya variabelnya itu untuk 1 unit ya, untuk 1 kilogram hasil produksi itu sama dengan ini dia. Jadi biaya produksinya saja itu harga sebesar Rp25.556. Sedangkan harga jual per kilogramnya ini 35.000. Nah, berarti diasumsikan memang ada keuntungan. Nah, tetapi kita lihat dulu ya. Biaya tetap itu sama dengan T sama dengan A ditambah D. Nah, biaya tetapnya itu sama dengan 5.500.000. Nah, sehingga kita bisa mengukur laba atau revenue-nya Y sama dengan HX kurang VX kurang T. Nah, ini kita masukkan. Nah, HX-nya ini dapat ya, HX dari sini. Kemudian PX-nya dapat dari mana? Kita dapat dari, nah ini dia. Yang ini perkalian antara, ini dia ya. Ini V-nya ya, V dikali X-nya. X-nya berapa? 900 ya, ini dia. Ini V-nya ya. T-nya ini kita lihat di sini ya. 5.500. Sehingga laba revenue-nya atau revenue-nya sama dengan 3 juta. Nah, ini menggunakan tabel, ini menggunakan perhitungan manual. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung break even point-nya dalam unit? Sama dengan T per H kurang V. Nah, nanti Anda bisa hitung sendiri ya, T-nya ini berapa. Ini Anda perkalikan, nah sehingga break even point-nya per unit itu sama dengan 582 kg produksi udang. Artinya apa? Usaha ini nanti mendapatkan keuntungan itu pada produksi 582 kg udang Vename ke atas ya. Kalau kurang dari angka ini berarti dia rugi. Nanti dia bisa mendapatkan keuntungan kalau setelah produksinya di atas dari 582 kg. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan break even dalam rupiah? Nah, ini rumusnya nanti Anda bisa cari karena ini bersifat sangat matematis, saya kira sangat mudah Anda peroleh. Itu akan diperoleh break even-nya itu adalah ini dia. Dalam rupiah 20.382.353.000 rupiah. 20.382.353 rupiah. Berarti Anda bisa mendapatkan keuntungan apabila nilai jualnya lebih dari ini ya. Lebih dari 20 juta sekian baru bisa dianggap mendapatkan keuntungan. Kalau yang ini
Anda bisa lihat dari produksinya. Kalau yang ini Anda bisa lihat dari harga penjualan dari udang yang Anda hasilkan. Saya kira ini ya sebagai penunjang Anda untuk membuat latihan atau memandu Anda untuk banyak membuat latihan nanti. Saya kira untuk lebih mempermahir Anda akan saya berikan tugas untuk membuat ya break even point, apakah dalam bentuk unit atau dalam bentuk rupiah. Nanti Anda bisa cek di email masing-masing. Sekian kuliah kita pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.